Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Surya Pradana dengan NIM B1B121204. Di sini saya akan menjelaskan buku tentang kemaritiman Nusantara dengan judul Bangka Belitung dalam Lintas Perdagangan Laut dan Mencari Jejak Pelabuhan Kuno di Pantai Utara Bali. Baik, simak penjelasannya berikut ini. Bangka Belitung dalam lintas perdagangan laut. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki dua pulau besar, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta pulau-pulau kecil yang mengelilingi kedua pulau tersebut. Sebagai sebuah kepulauan, provinsi ini memiliki perairan seluas 65.300 km persegi yang terdiri dari dua lautan besar, yaitu Lautan Natuna di bagian utara dan Laut Jawa di bagian selatan. Secara umum, perairan Belitung umumnya bersifat perairan terbuka, yaitu tipe perairan yang menghadap ke arah laut lepas tanpa adanya penghalang, baik itu pulau maupun daratan di depannya, sehingga sangat dipengaruhi oleh ombak dan gelombang. Dalam hal ini, laut lepas yang berada di bagian utara Pulau Belitung adalah Laut Tiongkok Selatan. Berdasarkan kedalamannya, perairan Belitung termasuk ke dalam perairan dangkal, di mana kedalamannya ini sampai 5 meter, dapat ditemukan di beberapa bagian yang berjarak 500 meter dari garis pantai. Selebihnya di bagian pantai lainnya memiliki kedalaman rata-rata sekitar 10-15 meter. Perairan yang agak jauh memiliki kedalaman sekitar 15-30 meter. Dalam kurun waktu antara abad 13 hingga abad 7, kota-kota di Nusantara telah tumbuh dipengaruhi oleh perdagangan, terutama sektor jasa yang berorientasi ke pasar. Pertumbuhan ekonomi mendorong lebih banyak penduduk tinggal dekat pantai, setidaknya mendekati pelabuhan, sehingga menyebabkan pemukiman-pemukiman di sekitar pelabuhan yang semula kecil menjadi besar dan kemudian menjadi kota. Selain perdagangan, faktor lain yang memicu pertumbuhan sebuah kota adalah potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Hasil penelitian arkeologi menunjukkan bahwa kota-kota di wilayah Kepulauan Bangka Belitung tumbuh dikarenakan adanya pertambangan timah di wilayah tersebut. Berdasarkan data sejarah, diketahui bahwa timah mulai dieksplorasi di Pulau Belitung pada abad 19. Namun demikian, dalam sumber sejarah lokal diceritakan bahwa pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, di pasar gelap telah beredar timah yang berasal dari Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pada abad 18. Letak Pulau Belitung yang berada di antara jalur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dagang sejak abad 15 hingga kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara yang akhirnya menjadi bagian dari wilayah kolonial Belanda, memungkinkan bagi tumbuhnya sebuah pemukiman yang sederhana menjadi pemukiman yang lebih kompleks. Terlebih lagi, pertumbuhan tersebut ditunjang oleh potensi sumber daya alam daerah setempat yang sangat besar. Tinggalan-tinggalan arkeologi bawah air hasil penelitian Balai Arkeologi Sumatera Selatan menunjukkan Pulau Belitung merupakan pasar bagi penduduknya yang membutuhkan barang-barang yang tidak diproduksi di wilayah tersebut. Komoditi dagang tersebut menunjukkan kota Tanjung Pandang sebagai kota pelabuhan merupakan pusat perekonomian yang tidak hanya distribusikan barang-barang eksklusif yang umumnya dipesan oleh kelompok elit, tetapi juga melayani permintaan dari kelompok masyarakat, kebanyakan yang tinggal di kawasan pertambangan timah yang terletak di luar kota. Kemudian, mencari jejak pelabuhan kuno di pantai utara Bali. Jajaran puncak pegunungan yang membentang di tengah-tengah Pulau Bali dari barat hingga timur menjadikan Bali terlihat dibagi menjadi dua kawasan yang besar, yaitu kawasan Bali Utara dan Bali Selatan. Kawasan Bali Utara dengan kondisi bentang alam kawasan pantai dan perbukitan yang jaraknya tidak terlalu jauh menyebabkan hubungan antara penduduk yang setempat tinggal di pantai dan penduduk di pegunungan dapat dengan mudah dilakukan. Kawasan pantai utara Bali sampai saat ini telah terbukti merupakan suatu kawasan yang sangat kaya dengan peninggalan arkeologinya dan situs arkeologi yang berasal dari masa prasejarah, klasik, dan Islam. Sebagian besar situs arkeologi di kawasan Bali berada di kawasan pantai. Pemulihan kawasan pantai mengintimidasikan adanya pemukiman dengan berbagai aktivitas manusia pendukungnya yang sangat berperan dalam persentuhan budaya masa lalu. Selanjutnya, situs-situs sepanjang pantai utara Bali.
Pantai utara Bali memiliki nilai penting dalam aktivitas perdagangan dan migrasi. Melalui penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali, beberapa buah desa yang disebabkan dalam prasasti hingga saat ini masih dapat didefinisikan keberadaannya. Desa-desa tersebut berada di daerah pesisir utara Bali. Situs-situs tersebut adalah situs Gilimanuk, situs arkeologi Pulau Menjangan, situs arkeologi Pulaki, situs arkeologi Kalanyar, dan situs Kali Bukbuk. Sebagai penutup, kawasan pantai Bali Utara memiliki tingkatan budaya masa lampau yang berasal dari masa prasejarah hingga masa klasik. Mengenai pelabuhan kuno di pantai utara Bali, data prasasti memberikan informasi tentang keberadaan pelabuhan Jula dan Manasa. Kegiatan penelitian yang dilakukan hingga saat ini telah memberikan data tentang keberadaan masyarakat yang beraktivitas di sepanjang pantai, yaitu Pantai Jula, Pantai Sangsit, Desa Pacung, dan Desa Sembiran. Bahwa kawasan tersebut adalah kawasan pelabuhan kuno di pantai utara Bali sejak milenium pertama tarik Masehi hingga saat ini, di mana saat ini pelabuhan Sangsit menjadi pusat perdagangan antar pulau di pantai utara Bali. Cukup sekian dari penjelasan tersebut, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.